Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Tuhan dilimpahkan di tengah kehidupan kita. Puji Tuhan, saatnya kita akan beribadah kepada Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita bersyukur sebab Tuhan baik, Tuhan mengasihi kehidupan kita, dan oleh anugerahnya kita boleh dipimpin Tuhan hingga kita boleh ada sampai saat ini untuk kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan hadir di tengah ibadah kita, memberkati ibadah kita sekalian saat ini. Besar anugerah-Mu, kita naikkan pujian ini. Kita akan mulaikan ibadah kita bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Besar anugerah-Mu, Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah, besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari makin bertambah, besar anugerah-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Terima kasih, semua hanya oleh karena kemurahan, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Jika kami masih boleh ada sampai pada saat ini, kami masih boleh beribadah melayani kepada Engkau, semua hanya oleh karena anugerah kemurahan Tuhan. Terima kasih juga waktu yang Tuhan izinkan untuk kami boleh menjalani hidup ini, semua hanya oleh karena kemurahan anugerah. Sebabnya biar kami manfaatkan waktu kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk kami bisa beribadah kepada Engkau. Tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk kami beribadah kepada Engkau. Jarak waktu apapun itu tidak bisa menghalangi kami, dan kami mau dengan sungguh-sungguh manfaatkan kesempatan waktu yang ada untuk kami beribadah saat ini. Terima kasih seberapa kami yang sudah hadir, Tuhan layakkan, sucikan, berkati kami semua. Yang masih di rumah ingatkan, mampukan, gairahkan bersama kami beribadah di perjalanan, lindungi, percepat langkah mereka, tibakan dengan segala selamat. Bersama-sama kami beribadah saat ini. Terima kasih Tuhan, pujian kami naikkan. Firman sebentar yang kami dengarkan
naikkan doa yang kami naikkan, biar semuanya berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami lewat ibadah, lewat pelayanan kami saat ini. Terima kasih biar Tuhan hadir di tengah ibadah kami, melayakkan, memakai kami semua. Walaupun hamba secara fisik terpisah dengan umat-Mu, tapi Tuhan Gembala Agung ada bersama kami. Tapi dengan kesempatan waktu yang ada, kami boleh bersama beribadah. Sebabnya sarana peralatan yang kami gunakan pakai untuk kami beribadah, Tuhan memberkati, menolong. Dimanapun umat-Mu, baik di dalam rumah-Mu, di rumah-rumah di mana umat-Mu ada bersama kami beribadah, Tuhan berkati. Di Toinasa, di Betania, dimanapun Tuhan, tolong jangkau kami. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan ibadah kami. Segala pekerjaan iblis kuasa mengganggu, mengalihkan perhatian kami dari pribadi-Mu sebagai satu-satunya pusat penyembahan pujian kami. Kami panggil nama Tuhan menghancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih. Sampai kepada firman-Mu sebentar, biar kiranya Tuhan menolong, memberkati kami semua. Terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami saat ini. Sekali lagi umat-Mu dalam perjalanan, lindungi, tibakan dengan seluruh yang tidak bisa hadir, tidak bisa beribadah oleh karena sakit, penyakit, kelemahan tubuh apapun yang umat-Mu alami. Tuhan kiranya tolong jamah, beri kesempatan di hari-hari akan datang bersama kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan yang dilakukan, darah Yesus diteteskan bagi kami beribadah saat ini. Kami buka, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Kami buka dan mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Fisik boleh terpisah oleh jarak, ya, dan apapun itu, tetapi biar kesempatan kita beribadah tidak terhalangi, dan juga biar kiranya ibadah kita lewat kesempatan saat ini dalam sukacita yang dari Tuhan, ya. Biar ibadah ini walaupun online tapi tidak mengurangi sukacita kita, sebab Tuhan yang baik, Dia yang sudah berkorban bagi kita, memberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Dia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Kita naikkan pujian dengan sukacita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
soraklah, haleluya, 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 soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita masih lanjutkan pujian kita, Satu Kota Tanpa Malam di Yerusalem. Kita naikkan pujian dengan sukacita sambil kita bersama-sama bangkit berdiri. Satu Kota Tanpa Malam. Satu kota tanpa malam. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, kita naikkan lagi satu kali pujian ini. Diberi kesempatan untuk memberikan korban kita, ya, memberikan korban yang pertama. Kita naikkan lagi pujian ini, dan kita diberi kesempatan memberikan korban kita. Satu kota tanpa malam. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku.
satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku. Inilah bersama-sama kita bangkit berdiri. Tujuan sama-sama kita bangkit berdiri. Dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Inilah harapanku. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Sekali lagi, inilah harapanku. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku, Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan, tetap kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat segala kemurahan Tuhan. Pujian sudah kami persembahkan, biar kiranya naik bagaikan dupa berbau harum. Juga persembahan korban umat-Mu memberkati, membalas. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar firman-Mu. Urapi hamba, urapi kami semua untuk bisa mendengar mengerti firman-Mu. Sarana peralatan kami pakai, semuanya kami serahkan Tuhan. Tolong biar firman-Mu menjangkau kami. Kuasa-Mu, kuasa di dalam firman-Mu kami alami. Menjamah kami, menyucikan, mengubahkan, menyempurnakan kami semua. Dimanapun kami berada saat ini, baik di Toinasa, di Betania, bahkan di mana-manapun umat-Mu bersama kami beribadah saat ini. Segala pekerjaan iblis kuasa kami tolak, tengki kami usir dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Berfirmanlah, kami siap mendengar firman-Mu. Jika masih ada dalam perjalanan, lindungi, tibakan. Bersama kami beribadah, mendengar firman-Mu, bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Mu saat ini. Mengucap syukur kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Puji Tuhan, sekali lagi saya sampaikan salam sejahtera dan selamat pagi, damai sejahtera Tuhan biar kiranya dilimpahkan di tengah kehidupan kita, memberkati kita sekalian, menolong kita semua. Mari kita akan bersama-sama bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya pada kesempatan saat ini, baik di Betania, di Toinasa, saat ini dimanapun bersama-sama kita beribadah. Mari bersama kita akan mendengarkan firman. Dan firman pengembalaan Lukas 23 ayatnya yang ke-48, 49. Perikopnya Yesus mati. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Ini masih keadaan di seputar kematian Yesus, ya. Dari ayat yang kita baca tadi 48, 49, keadaannya adalah Yesus ditinggalkan seorang diri di kayu salib, ya. Ini keadaannya, ya. Kalau kita baca di ayat ini, Yesus seorang diri di atas kayu salib, ya.
Tadi di ayat 48 pulang, ya. Orang-orang banyak pulang, ya. Bahkan ya, perempuan-perempuan yang mengikut Yesus yang tadinya ada di sekitar Yesus pun menjauh. Nggak usah bilang murid Yesus, ya. Kalau murid Yesus memang sudah, ya, sudah menjauh semua, sudah lari semua, ya. Tinggal Yohanes pada waktu itu, ya. Namun saat itu juga menjauh, ya. Jadi kalau kita baca di ayat 48 49 ada sebuah keadaan di mana Yesus sendiri, ya, di sini, ya. Tadi, ya, di garis bawah itu pulanglah, ya, seluruh di ayat 48. Dan sesudah, ya, dikatakan seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka, pulang. Jadi orang banyak pulang. Juga, ya, orang yang ada dekat-dekat dengan Yesus pun juga menjauh, ya. Ayat 49, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh. Jadi Yesus sendirian, ya. Yesus ini keadaan, ya, di saat Yesus di atas kayu salib, ya, di mana Yesus ditinggal seorang diri di atas kayu salib. Nah, ya, apa, ya, ya, apa yang dilakukan oleh Yesus seorang diri di atas kayu salib, ya? Apa yang dilakukan oleh Yesus seorang diri di atas kayu salib, ya? Yesus seorang diri di atas kayu salib menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, ya. Yesus seorang diri di atas kayu salib menyelamatkan kita dari dosa. Nah, ini, ya, menyelamatkan. Apa yang dilakukan oleh Yesus seorang diri, Dia menyelamatkan kita, ya. Yesus menjadi satu-satunya seorang diri, ya, menjadi satu-satunya juru selamat untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa, ya. Semua kita sudah berdosa, ya. Semua manusia di dunia ini sudah berbuat dosa, ya. Bahkan termasuk kami rohaniawan pun, ya, sudah berbuat dosa, ya. Rasul, nabi, ya, semua sudah berbuat dosa, ya. Dan untuk menyelamatkan, ya, untuk menyelamatkan, ya, kehidupan, ya, dari dosa, ya, ya, tidak bisa, ya, ya, tidak bisa, ya, harus, ya, harus ada satu orang, ya, yang tidak berdosa untuk menyelamatkan, ya, manusia dari dosa, termasuk kami, ya. Semua kita, ya, harus ada satu pribadi dari sorga, ya, untuk menyelamatkan, ya, manusia dari dosa. Nah, sebabnya Yesus turun dari sorga menjadi satu-satunya manusia tidak berdosa, tetapi harus mati di atas kayu salib, ya, untuk menyelamatkan manusia berdosa. Manusia berdosa harusnya dihukum, kita harusnya oleh karena dosa kita dihukum. Oleh karena dosa kita sampai penghukuman di neraka, di lautan. Tetapi bisa diselamatkan oleh karena Yesus, ya, oleh karena Yesus. Dia seorang diri menanggung semua dosa manusia di atas kayu salib. Ya. Jadi ini menjadi jawaban apa yang dilakukan Yesus seorang diri di atas kayu salib. Dia menyelamatkan manusia dari dosa. Dia menyelamatkan manusia dari dosa. Dia seorang diri menanggung semua dosa manusia di atas kayu salib. Nah, kalau tidak kita binasa. Ya, jadi bersyukur, ya. Seperti pujian awal tadi, ya. Besar anugerah, semuanya oleh karena anugerah Tuhan, ya. Sehingga kita boleh bukan cuma hidup,
tetapi kita boleh diselamatkan. Ya, sebabnya ayo mari ya, dimanfaatkan, dihargai keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan kita. Buktinya kita menghargai keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus atas hidup kita. Satu, kita percaya bahwa Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Jangan ada yang lain, jangan percaya yang lain ya. Tapi hanya Yesus yang kita percaya. Yang kedua, kita harus bertobat ya. Berhenti berbuat dosa dan kita kembali datang kepada Tuhan ya. Ayo bertobat ya. Dalam Roma pasal 10 atau ayat 10, ini ayat yang sudah sering dibaca. Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini bertobat ya. Bertobat itu berhenti berbuat dosa. Caranya apa? Mengaku kepada Tuhan ya. Mengaku kepada sesama jika dosa kepada sesama, dan jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Kita kembali kepada Tuhan, bertobat. Kemudian bukti kita percaya, baptis air. Itu percaya, bertobat. Ini langkah yang harus kita lalui sebagai kehidupan yang sudah diselamatkan, sebagai kehidupan yang dosanya sudah ditanggung oleh Yesus seorang diri di salib. Baptis air, masuk di dalam baptisan air yang benar ya, masuk dalam baptisan air yang benar ya, baptisan air yang benar ya. Bagaimana baptisan air? Saya ulang lagi saudara ya. Baptisan air yang benar bagaimana? Ya seperti Yesus dibaptis, begitu kita sudah ya. Kalau mau tanya yang benar tuh bukan gereja A, gereja B, gereja C, gereja Z, bukan ya. Yang benar itu ya seperti Yesus, begitu gitu ya. Karena sebagai pengikut Kristus tentunya Yesuslah teladan kita ya. Teladan dalam hidup, termasuk teladan di dalam baptisan ya. Seperti Yesus dibaptis, begitu kita dibaptis ya. Bagaimana Yesus dibaptis? Matius 3:16, baca enggak apa-apa. Matius 3:16. Bagaimana Yesus dibaptis? Matius 3:16. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, garis bawah itu, segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saya ulang lagi ya. Saya harus ulang lagi ini ya. Supaya mantap ya. Supaya mantap ya. Bagaimana Yesus dibaptis? Ya ini ayat, biar ayat yang menceritakan ya. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Nah, ya. Berarti baptisan yang Yesus lakukan di dalam air ya. Kalau dalam Roma pasal 6 itu keluar dari kuburan air ya. Roma 6, coba Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah itu. Kalau dalam Roma diistilahkan, kalau Matius keluar dari air, kalau Roma 6 ayat 4 tadi keluar dari kuburan air. Nah itu ya, itu baptisan. Seperti Yesus dibaptis, begitu. Itu pelaksanaannya. Syarat baptisannya apa? Syarat baptisan ya kita harus percaya. Syarat baptisannya ya mundur lagi dari percaya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Bertobat, ayo berhenti berbuat dosa. Ya, kita harus sudah berhenti berbuat dosa untuk masuk dalam baptisan air. Nah, ayo bertobat, baru kemudian kita baptis air. Hasil baptisan air yang benar, hidup benar ya. Hasilnya di ayat 4 bagian terakhir, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup apa? Hidup baru itu hidup apa? Hidup di dalam kebenaran ya. Hidup baru itu hidup di dalam kebenaran. Ini Tuhan tolong kita. Di atas kayu salib Yesus menanggung dosa kita, seorang menanggung segala dosa-dosa. Sebabnya ayo mari kita yang sudah ditanggung dosa kita, ayo sungguh-sungguh menghargai ya, anugerah Tuhan yang amat sangat besar, yang sudah menanggung segala dosa, yang harusnya kita dihukum, tidak. Kita boleh mendapatkan
keselamatan dari Tuhan. Ya, kita boleh mendapatkan keselamatan. Babnya ayo percaya, bertobat, masuk di dalam baptisan air. Baptisan air yang benar, ya. Syaratnya, pelaksanaannya, hasilnya hidup di dalam kebenaran. Ya, hidup kalau sudah hidup benar jangan takut, saudara. Ya, hasil baptisan. Yang belum baptis, ayo baptis seperti Yesus dibaptis. Ya. Syaratnya apa? Ayo bertobat, berhenti berbuat dosa. Ya. Yang sudah, saya sudah dibaptis ini bagaimana? Ya, tunjukkan hasil baptisan air yang benar, hidup dalam kebenaran. Ya. Ayo hidup benar. Ya. Kalau sudah hidup benar, jangan takut, saudara. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, sekalipun ditinggal, ya, banyak kali begitu, saudara. Ya. Banyak kali orang yang hidup benar, hidup suci, temannya sedikit, saudara. Ya. Banyak kali dijauhi. Tapi coba lihat itu orang yang hidupnya kapuraca, hidupnya tidak benar, banyak temannya. Coba kalau kita lihat ya, di dunia kita lihat, coba di sekeliling kita, coba lihat. Ya. Justru orang yang kapuraca hidupnya malah justru itu temannya banyak, saudara. Ya. Orang yang hidup benar hidupnya malah justru ditinggal. Nah, tidak usah takut, saudara. Ya. Sampai tinggal sendiri pun, yang penting kita hidup benar, jangan takut. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, Tuhan selalu beserta kita. Ya, kalau kita hidup benar, walaupun ditinggal sendiri, jangan takut. Tuhan beserta kita. Seperti Yesus ditinggal berarti ada penjahat juga kiri kanan di samping Yesus juga ditinggal juga berarti ya. Mereka juga seorang diri. Ya. Tapi yang satu ya. Ya, yang satu ya, dia diselamatkan ya dalam Injil Lukas pasal 23 itu ya. Injil Lukas 23 ayat 43 di mana Yesus bilang engkau bersama-sama dengan aku. Nah, ini Lukas 23 43 kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam firman. Nah, ini ayo jangan takut ya. Jangan takut ya. Tapi untuk sampai di sini ada proses sebelumnya ya. Salah satu penjahat ya, salah satu dari dua penjahat yang ada di sisi Yesus, kiri kanan Yesus. Satu sempat melakukan pemberesan. Dia mengakui salahnya, mengakui dosanya, dan dia mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Dia adalah Tuhan. Nah, sebabnya dia mendapat. Ayo, kalau kita sudah hidup benar, tidak perlu takut, walaupun seorang diri kita ditinggalkan dalam penderitaan, dalam sekali Tuhan beserta kita. Hari ini juga, nah itu ya. Tuhan beserta kita. Ini yang Yesus lakukan, seorang diri di atas kayu salib. Di Matius pasal 14 ya, ada karena di Alkitab ada ya. Ada tiga hal yang dilakukan oleh Yesus seorang diri, yang dimulai dari salib seorang diri, menanggung dosa-dosa. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 mulai, Yesus seorang diri menaikkan doa penyahutan. Mari, Matius pasal 14 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Muridnya disuruh naik perahu, orang banyak disuruh pulang. Terus 23. Dan setelah orang banyak disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa, garis bawah ini, seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Apa yang dilakukan? Berdoa. Dulu Yesus menaikkan doa. Ini doa penyahutan dari Yesus imam besar atas kehidupan kita. Ya, ini menaikkan doa, ya, menaikkan doa penyahutan. Ya. Mendoakan siapa? Coba lompat ayat 28. Mari ayat 28. Ini sambung, ceritanya sambung. Yesus di itu ya, ini ceritanya sambung ya. Karena setelah perikop ini, setelah menceritakan Yesus berdoa seorang diri, di ayat selanjutnya ya, ada Petrus, ada murid-murid Yesus yang
ditimpa oleh angin gelombang. Ya. Ada ketakutan, ya. Ada angin gelombang yang menerpa perahu murid-murid. Dan ada Petrus yang tenggelam. Nah, ini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Terus lanjutkan. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Terus, tetapi ketika dia tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Terus segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Nah, ini ya. Tadi Yesus naik ke sorga, naik ke atas kayu salib, ya, seorang diri. Ya. Di situ dia mati. Ya. Yesus membawa darahnya di atas kayu salib. Jadi sekarang di sini Yesus berdoa. Yesus membawa dupa. Nah, doa itu bagaikan dupa, asap dupa. Ya, darah dan dupa. Ya. Yesus membawa darah dan dupa. Ya. Yesus membawa darah dan dupa. Ini kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ini seperti imam besar. Nah, ini imam besar yang masuk ke dalam ruangan suci setahun sekali, ya, dengan membawa dupa dan memercikkan darah. Nah, itu saudara. Ya. Jadi Yesus tampil sebagai imam besar. Ya. Yesus tampil sebagai imam besar untuk menaikkan doa penyahutan. Dulu untuk menolong murid-murid yang sedang diombang-ambing oleh gelombang, menolong Petrus yang tenggelam, yang hampir tenggelam, bahkan sudah tenggelam. Sekarang Yesus seorang diri menaikkan doa penyahutan. Dia sebagai imam besar. Imam besar itu cuma satu, saudara. Ya. Dia seorang diri, dia imam, Yesus imam besar, seorang diri menaikkan doa penyahutan untuk menolong kehidupan kita yang mulai tenggelam. Petrus tenggelam seorang diri, mulai tenggelam, ya, mulai tenggelam, mulai merosot. Ayo mari, ya. Apa kemerosotan apa yang kita hadapi? Kemerosotan apa yang kita alami? Tenggelam itu merosot. Kalau tidak segera ditolong, mati, binasa. Ayo, ketenggelaman apa? Kemerosotan apa? Ya, yang kita alami di hari-hari. Mungkin sedang tenggelam, sedang merosot, ya. Tenggelam merosot, jatuh di dalam merosot dalam dosa sampai kepada puncaknya dosa. Mungkin berbuat dosa, ya. Merosot, tenggelam di dalam dosa, ya. Merosot secara jasmani, ya. Mengalami kegagalan, mengalami ketidakberhasilan, ya. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun, ya. Bimbang, takut, ya, gelisah, stres dan sebagainya. Ayo, ada Yesus seorang diri menaikkan doa, ya, menaikkan doa penyahutan, ya, menaikkan doa penyahutan untuk menolong kita sekali. Ya, jangan takut, ayo percaya, yakin. Yesus yang sudah menolong kita, menebus kita dari segala dosa kita. Dia juga adalah imam besar yang selalu menaikkan doa penyautan, ya, atas kehidupan kita. Ya, dia selalu, ya, dia selalu berdoa untuk kita semua dan selalu. Ada lagunya itu, ya. Nah, bagaimana untuk kita bisa mengalami pertolongan Yesus imam besar yang, ya, kita harus berdoa, ya, dia menaikkan doa penyautan. Kita harus naikkan doa kita. Seperti Petrus yang tenggelam, dia angkat tangannya, itu berdoa menyerah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang dia imam besar yang selalu melihat, mengenal, mengetahui keadaan kita, segera mengulurkan tangan untuk menolong kita. Ayo berdoa, ya. Kalau tadi ayo hidup benar, ya, manfaatkan Yesus seorang diri menanggung dosa. Ayo hidup benar,
percaya, bertobat, baptis air, hidup benar. Nah sekarang dia imam besar yang selalu menaikkan doa penyautan untuk menolong kita. Kita ulurkan tangan untuk kita bisa mengalami. Ayo berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan ulurkan tangannya. Dia imam besar, ulurkan tangan belas kasihnya untuk menolong kita. Seperti Petrus pada waktu tenggelam, dia teriak, dia berteriak, dia tadi di ya, ayat berapa tadi ya? Begitu dia tenggelam, dia berteriak, Yesus tolong ya. Dirasa di ayat 30. Ayat 30. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong. Memang di sini tidak ditulis saudara ya bahwa Petrus itu angkat tangan, tapi sudah pastilah ya kalau orang tenggelam itu pasti dia akan ulurkan tangan ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang tenggelam ya tangannya ke bawah ya. Tapi kalau orang yang normal, manusia normal, kalau di tengah pasti dia akan ulurkan tangan, Yesus tolong ya. Karena di ayat selanjutnya dituliskan segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Berarti betul dia ulurkan tangan. Yesus ulurkan tangan, pegang ya. Yesus ulurkan tangan, memegang. Ayo mari sekarang kita ayo. Yesus imam besar menaikkan doa untuk menolong kita. Ayo mari. Ayo jangan berhenti berseru. Jangan berhenti untuk tidak berserah kepada Tuhan. Tapi ayo ulurkan tangan kepada Tuhan. Berserah berseru kepada Tuhan ya. Kita bisa percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Yesus imam besar. Hasilnya ya, hasilnya Tuhan imam besar ya, dengan tangan belas kasihnya akan memperhatikan, memperdulikan ya, bahkan bergumul ya. Dalam Ibrani itu dikatakan ya, ia imam besar bergumul untuk kita dengan mengulurkan tangan belas kasih untuk kita diangkat dari segala ketenggelaman. Ya Tuhan tolong, yang merosot bisa dipulihkan, yang gagal bisa ditolong Tuhan sehingga mungkin sekarang gagal, mungkin sekarang masih ada dalam pergumulan, tapi ayo jangan pernah bosan untuk mengulurkan tangan kepada Tuhan. Jangan pernah bosan untuk menyembah Tuhan, berserah menyerah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan tolong. Mungkin sekarang kita masih dalam kemerosotan ya. Mungkin ya. Mungkin kita masih ada dalam kemerosotan ya. Saya pun juga masih ada dalam ya. Masih dalam merasa masih ada ya. Masih ada hal-hal di mana masih merosot, tidak kayak ya, bukan cuma merosot rasanya sudah mau tenggelam, tapi ya ada harapan ya. Lewat Yesus seorang diri menaikkan doa penyautan. Ini kesempatan, ini peluang untuk hidup ini diselamatkan. Asal kita mau mengulurkan tangan ya. Mengulurkan tangan untuk Tuhan boleh tolong kita, mengangkat kita dari ketenggelaman. Bahkan tadi di ayat 32 ya. Sehingga semuanya dibuat menjadi teduh. Mereka naik perahu dan angin pun reda. Semuanya dibuat menjadi teduh, tenang sampai dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Ini seorang diri menaikkan doa penyahutan ya. Seorang diri menaikkan doa, seorang diri menanggung dosa, seorang diri menaikkan doa penyahutan. Satu lagi, Mazmur 136 ya, yang Yesus lakukan seorang diri, mulai dari atas salib tadi di bukit berdoa. Di Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, seorang diri Yesus melakukan keajaiban yang besar. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 2. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terus bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 4. Perhatikan, kepada Dia yang seorang diri, kasih bawah itu, melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oh puji Tuhan, di ayat 4, seorang diri
melakukan keajaiban besar. Melakukan mujizat. Keajaiban itu mujizat. Saudara tahu, mujizat terbesar itu adalah keobahan hidup. Mujizat terbesar itu adalah keobahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Itu keobahan hidup. Ya, itu mujizat terbesar, keobahan hidup. Di mana manusia jasmani bisa berubah menjadi manusia rohani seperti Yesus. Bentuk keobahan itu apa? Bentuk keobahan itu dimulai dari taat dengar-dengaran. Itu kehidupan yang diubahkan, kehidupan yang mengalami mujizat besar, keajaiban besar, kehidupan yang diubahkan itu adalah taat. Dimulai dari taat. Dimulai dari taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Nah, ini itu taat, bukti bahwa kehidupan itu diubahkan. Seperti Yesus, teladan kita adalah Yesus. Yesus seorang diri di atas kayu salib karena dia taat kepada perintah Bapa di surga. Ayo mari begitu juga kehidupan kita. Ayo mari sekalipun mungkin kita ditinggal seorang diri kalau kita taat, kita tidak perlu takut. Dia akan memperhatikan, memperdulikan, bergumul, mengulurkan tangan belas kasih kepada kita. Bahkan dia akan mengadakan mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita sekalian. Ayo ini seorang diri mengadakan mujizat. Sekarang ayo mari kita harus sudah berubah, mengalami keobahan. Kita sudah harus mengalami keobahan. Karena mujizat terbesar itu adalah keobahan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Kalau mujizat besar itu dari hal-hal yang jasmani, orang sakit sembuh, orang buta melihat, lumpuh berjalan, sampai pun orang mati bangkit, setan bisa lakukan. Setan bisa melakukan. Jadi itu belum terbesar, karena masih ada yang bisa menandingi. Berarti belum terbesar loh. Tapi kalau kehidupan diubahkan, ada manusia berdosa, ada manusia jahat, manusia najis, tapi bisa diubahkan menjadi baik, menjadi suci, nah ini tidak bisa ditiru oleh siapapun. Tidak bisa, iblis tidak bisa, tidak bisa meniru. Nah ini sebenarnya mujizat terbesar itu adalah keobahan. Kalau kita bisa diubahkan, terutama dari tidak taat menjadi taat, karena awal keobahan itu adalah taat. Dari tidak taat menjadi taat itu keobahan yang sesungguhnya. Biar sakit sembuh, tapi kalau dengan kesembuhan yang Tuhan berikan dia tidak taat, percuma. Dari kekurangan sehingga berkelimpahan, tapi di tengah kelimpahan dia tidak taat, percuma juga. Tapi kalau kita taat apapun keadaan kita, dari tidak taat menjadi taat, maka inilah mujizat yang terbesar yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Kalau itu terjadi maka kuasa penciptaan, kalau kita diubahkan, tidak usah takut, saudara. Kalau kita sudah diubahkan, terutama dari tidak taat menjadi taat, tidak usah takut. Ada kuasa penciptaan di ayatnya yang kelima. Coba ayat yang kelima, ayat 5. Kepada dia yang menjadikan langit dan dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayo, menjadikan langit, menciptakan langit, tidak usah takut. Kalau kita taat, Tuhan akan menyatakan kuasa penciptaan. Ini menjadikan, menciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Walaupun mungkin seorang diri kita, tidak ada yang tolong, tidak ada manusia yang tolong. Tidak ada satupun manusia tolong, tidak ada satupun kekuatan di dunia menolong kita dalam keadaan kita, dalam keterpurukan kita.
Tetapi kalau kita mau taat, jangan takut. Tuhan dengan kuasa penciptaannya akan menyatakan pertolongannya. Nah, ini menjadikan langit. Kalau langit saja Tuhan bisa cipta, masa yang di dunia ini Tuhan tidak bisa? Kalau langit saja yang luar biasa itu. Kalau saudara lihat langit dari bawah saja sudah. Bagi saudara yang pernah terbang, coba ya lihat dari jendela. Waduh, nggak bisa dilukiskan itu saudara. Itu keindahan apapun yang di ini saudara, nggak sespektakuler itu kalau saudara melihat langit. Dari bawah saja lihat langit, kadang boleh lihat awan. Apalagi kalau saudara bisa ya, kalau Tuhan izinkan bisa ada berkat bisa naik ke, waduh, lebih-lebih lagi saudara, luar biasa lagi. Biasa kalau kami terbang dari Makassar ke Papua, ya, biasa terbang dari Makassar itu malam, biasa jam 2 begitu ya. Nanti ya peralihan dari gelap ke terang itu pas di atas, saudara. Masuk di Papua itu sudah pagi, karena perjalanan 3,5 jam ya. Kalau terbang jam 2, jam 3 dari Makassar, 4, 5, 6. Wah, pas di tengah-tengah itu saudara, perpindahan antara gelap dan terang, indah sekali ya, lihat di jendela, bagus sekali saudara ya, luar biasa itu. Wah, ada kuningnya, ada merahnya, ada warna, luar biasa, indah sekali. Nah itu saudara, langit yang indah, yang luar biasa itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang ciptakan semuanya. Apalagi yang di bumi ini saudara, Tuhan sanggup untuk menciptakannya bagi kita, sehingga kita bisa dipelihara di tengah kesulitan, di tengah ketidakberdayaan di dunia dia, sampai nanti perlindungan pemeliharaan di masa aniaya besar, kesulitan besar, kesukaran besar, masa aniaya antikris, kita dipelihara, disingkirkan ke padang belantara selama 3,5 tahun. Oh puji Tuhan. Dan ayatnya yang ke lompat ayat 13 ya, hasil yang selanjutnya ayat 13, kepada dialah yang membelah laut Teberau menjadi 2 belahan, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Tuhan dengan kuasa pertolongannya ya, Tuhan dengan kuasa pertolongannya menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Bahkan sampai yang mustahil sekali, sampai yang mustahil Tuhan tolong ya. Membelah laut Teberau itu satu yang tidak mungkin, tapi dibuat mungkin oleh Tuhan. Ayo, apa kemustahilan apa yang kita hadapi ya. Ayo jangan takut, taat, hidup benar ya, hidup benar, berserah, menyerah tadi, angkat tangan. Yang ketiga taat. Ayo ya, apa yang belum selesai, apa yang belum terselesaikan, ayo apa ya, saudara sebutkan dalam hati, tidak usah bilang ke sebelah ya, apa ya, saya pun juga ada masalah yang belum terselesaikan, bahkan amat sangat pelik ini ya. Tapi saya yakin ya, Tuhan pasti akan tolong ya. Asal saja tadi, ayo hidup benar, berserah, menyerah, dan taat ya, maka Tuhan akan selesaikan ya. Tuhan akan tolong kita menyelesaikan semuanya. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan memakai kita. Tuhan akan pakai kita dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Seperti Israel, bukan cuma diloloskan dari kejaran Mesir dengan membelah laut Teberau, tapi Tuhan terus bawa orang Israel sampai masuk ke negeri yang ayo. Tuhan bukan hanya sekedar menolong kita saja, bukan hanya sekedar menolong begitu saja, tapi Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk kita bisa masuk dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Masuk dalam kegerakan pembangunan lewat ibadah, lewat pelayanan, lewat kebaktian persekutuan. Ayo dipakai Tuhan dengan apa saja, lewat pengorbanan, lewat doa. Sementara saya belum bisa berkorban ya, masih banyak kesulitan, banyak kebutuhan. Berdoa, minimal didoakan Tuhan tolong ibadah persekutuan, minimal didoakan, diikuti ya, ikuti lewat
walaupun tidak bisa pergi kan sekarang bisa lewat online. Nah, ayo diikuti. Itu masuk dalam kegerakan. Kalau Tuhan sudah tolong kita, jangan sudah tolong kemudian ya hari-hari di mana itu kita alami karena pertolongan Tuhan, kemudian kita ya hari-hari itu kita abaikan begitu saja, saudara. Dimanfaatkan. Sehingga Tuhan bukan hanya sekedar memakai kita, menolong kita, bukan hanya sekedar menolong kita, tetapi Tuhan bisa pakai kita untuk masuk dalam kegerakan pembangunan tubuhnya yang sempurna. Jika Yesus datang kembali, kita diubahkan menjadi sempurna seperti Dia. Kita layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan-awan permai. Masuk perjamuan kawin anak domba, masuk kerajaan 1000 tahun damai. Firdaus akan datang. Masuk ke Yerusalem baru selama-lamanya bersama-sama dengan dalam sukacita, dalam kemuliaan yang benar. Ya, puji Tuhan. Jadi Yesus ditinggal seorang diri di atas kayu salib. Dia melakukan 3 perkara besar. Ya, ayo mari ya lanjutkan. Kalau kita juga ditinggalkan karena hidup benar, enggak usah takut. Kalau kita ditinggalkan karena kita taat, tidak perlu takut. Ya. Ada Yesus imam besar yang siap untuk menolong kita. Ada Dia yang mengasihi kita. Dia yang sudah berkorban untuk kita, siap untuk menolong, bahkan memeluk kehidupan kita, untuk kita boleh mengalami sukacita, untuk kita boleh bersama-sama dengan Dia selama-lamanya di dalam. Tuhan berkati kita, Tuhan menolong kita sekalian. Puji. Mari kita naikkan satu pujian dalam nyanyian 204 ya. Sungguh kurasa. Kita naikkan pujian ini, kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar, firman Tuhan yang sudah kita terima. Haleluya. Sungguh kurasa, firman-Mu sungguh ajaib. 204. Sungguh kurasa kekuatan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sungguh kurasa, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Biar kiranya dimanapun kita ada saat ini, di Toinasa, di Betania, dimanapun kita semua boleh mengalami kuasanya. Haleluya. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu bagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu bagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam. Kor pimpin langkahku, amin. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh. Kita angkat dua tangan kita, bimbing langkahku, bimbing langkahku, bimbing jalanku, beri amin, haleluya. Dalam persoalan, firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib.
ajaib. Haleluya, turunkan tangan. Haleluya, 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 haleluya. Bimbing kami, sertai kami. Oh haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan untuk kami menjadi kehidupan yang benar, menjadi kehidupan yang taat di hari-hari yang ada, menjadi kehidupan yang selalu ditolong, dipelihara oleh Tuhan, menjadi kehidupan yang selalu dibela Tuhan. Terima kasih sebabnya Tuhan, tolong kami untuk kami sungguh-sungguh menghargai pengorbananmu, sungguh-sungguh kami menghargai apa yang Kau sudah lakukan di atas kayu salib. Seorang diri menanggung segala dosa kami. Oh, menaikkan doa penyahutan bagi kami untuk kami selalu ditolong, dipelihara, bahkan melakukan keajaiban besar sampai kami boleh dibawa masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih. Ampuni dosa pelanggaran, ampuni ketidaktaatan, ampuni kesalahan, kekurangan, dosa pelanggaran kami, kelalaian kami di hari-hari yang lampau. Sucikan kami, layakkan kami. Terima kasih firman-Mu tertanam dalam pada hati kami, bertumbuh berbuah bagi kemuliaan keagungan nama. Terima kasih Tuhan, tolong jamah kami, berkati kami semua, tolong umat-Mu, jamah kami yang susah dihibur lemah, kuatkan sakit, ampuni, sembuhkan jamah dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, tolong berkati sekali lagi kami semua dimanapun umat-Mu ada bersama kami. Sekali lagi baik di Toinasa, di Betania, bahkan dimanapun umat-Mu kami beribadah bersama saat ini. Hamba berhenti berkata mengenai firman-Mu, Roh Kudus terangkan lebih lanjut setiap perkataan firman-Mu dalam setiap hati kami. Hamba gembala yang kecil tidak ada bersama dengan umat-Mu, tapi Tuhan Gembala Agung ada bersama kami dimanapun kami ada. Oh, dimanapun hamba berjalan, dimanapun umat-umat-Mu ada, dalam perlindungan pemeliharaan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami, sucikan, layakkan, berkati kami. Sebentar kami akan bawa korban persembahan kami, pengambilan milik-Mu, apapun umat-Mu korban bawa, Tuhan juga kiranya memberkati seperti Tuhan memberkati, menolong kami. Kami mengucap syukur, kami akan bawa persembahan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Diberi kesempatan, silakan duduk, diberi kesempatan untuk kita memberikan korban kita. Kita naikkan pujian Satu Kota Tanpa Malam. Satu Kota Tanpa Malam, diberi kesempatan untuk memberikan korban kita, ya, korban kita untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus dimanapun. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus tuh, sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah bersama-sama kita berdiri. Tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai
Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita, tetap bangkit berdiri. Tuhan berkati persembahan korban Bapak Ibu Saudara, ibadah kita, kehadiran kita semua. Tuhan memberkati. Pengumuman ibadah berjalan seperti biasa dalam ibadah kita. Ibadah PA perjamuan suci hari Jumat, ibadah doa penyembahan hari Sabtu, ibadah raya hari Minggu, sekolah Minggu jam 9, ibadah raya jam 6:30 dan seterusnya. Begitu juga di Betania. Tuhan berkati, Tuhan tolong kita semua, Tuhan diagungkan. Kita tutup ibadah kita di dalam doa sama-sama kita tunggu. Terima kasih buat kemurahan Tuhan sudah berkati kami, berkati persembahan korban umat-Mu, pengembangan milik korban bawa pagi ini. Tuhan juga memberkati ibadah pelayanan kami, kehadiran kami semua. Tuhan berkati dimanapun kami saat ini, Tuhan memberkati. Terima kasih, terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, sertai pelihara kami, tiba rumah dengan selamat, memuliakan, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangsa, negara, pemerintah, desa kami, desa Toinasa, Betania, semua kami diberkati, ditolong. Sekali lagi umat-umat-Mu yang susah, yang belum kuatkan sakit, sembuhkan jamah dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Tidak bisa hadir yang susah, yang lemah, yang sakit juga Tuhan tolong jangkau jamah. Tuhan nyatakan kemurahan, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan, sehatkan, kuatkan kami semua. Di Toinasa, di Betania, di Palu, di mana-manapun umat-Mu, di Kuku, di Parigi, di Bambalo, di manapun juga Tuhan tolong. Di Poso Tuhan jangkau, Tuhan berkati. Di Bada berkati kami semua. Terima kasih, ampuni kami, sucilakan kami semua. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mari kita pulang bawa berkat kami atas sukacita dari Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang, jadikan semua kita mempelainya. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan beserta kita semua. Puji Tuhan.